visinya. Nah, ini adalah bagian dari meningkatkan kemampuan siswa kami gitu ya, untuk bisa berkiprah di dunia internasional dengan pengalaman dari aspek pengalaman kerja, pengalaman-pengalaman yang Pak Dimas sampaikan yang telah bekerja di perusahaan internasional. Jadi ini sangat mendukung sekali dengan untuk pencapaian visi departemen kami. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dimas Signarso atas waktunya, atas sharingnya ya kepada semua partisipan ya. Ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu kami Departemen Komputer mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Pak Dimas Signarso lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal baik ya, amal baik. Amin. Untuk Mas Dimas. Ya, juga kepada Bu Karlisa dan juga tim IEEE IPB Branch IPB ya, para mahasiswa itu. Departemen mengucapkan terima kasih besar-besarnya ya, yang atas aktivitasnya ya, yang luar biasa, selalu bersemangat ya dalam berkarya gitu. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa berbuat baiklah untuk bangsa dan negara ini. Dan yang semoga ya semua kiprahnya, semua curahan ya, tenaga dan pikiran ya, itu dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada para partisipan, saya juga terima kasih ya atas partisipasinya ya dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini menjadi lebih bermakna lagi gitu ya, karena banyaknya partisipan yang ikut. Dan tadi sebetulnya Bu Karlisa ternyata dari berbagai macam institusi ya, jadi tidak hanya IPB. Jadi ini sangat bagus sekali menurut saya. Marilah kita bersama-sama lah meningkatkan kemampuan bangsa ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda ya, untuk bisa bersaing sehingga kedepannya itu bangsa kita makin bagus ya. Oleh karena itu pada semua partisipan saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kita lakukan ini ya selama 2 jam nanti diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya tutup sambutan ketua departemen ini. Mungkin itu saja Bu Karlisa, dibuka barangkali. Tadi sudah dibuka ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Agus Buwono atas dukungannya selama ini kepada kegiatan-kegiatan kami. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kemudian mungkin ini teman-teman dan Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan materi dari Bapak Dimas. Namun sebelumnya, nih saya jeda dengan iklan dulu ya. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu CV dari Bapak Dimas Signarso. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihatkah Bapak Ibu dan teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Dimas Signarso Putro, narasumber kita hari ini. Beliau adalah Software Engineer 3 di Google USA dari tahun 2019 bulan Juli sampai sekarang. Sebelumnya beliau sudah pernah bekerja sebagai Senior Software Engineer juga di San Francisco di USA di Evernote Corporation dari bulan Juli 2018 sampai bulan Juni 2019. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2018 beliau bekerja di IBM Watson juga di USA tapi di Cambridge. Kemudian beliau sempat menjadi Graduate Research Assistant di New York University dari bulan September 2014 sampai bulan Mei 2015. Nah, sebelum itu beliau bekerja sebagai Engineer 2 di Toshiba Corporation di Jepang
tahun 2012 sampai 2014. Tahun 2008 sampai 2012 beliau juga sama bekerja di Toshiba Corporation namun sebagai engineer. Nah mungkin nanti Pak Dimas bisa menjelaskan perbedaan engineer dengan engineer 2 ini apa dan bagaimana juga yang tadi di Google software engineer 3 itu apa, karena mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu juga. Mungkin nanti bisa di-sharing. Kemudian dari, terima kasih Pak Dimas. Kemudian dari education, Pak Dimas ini lulus S1 dari ITB di Bandung dari jurusan teknik elektro. Nah ini menarik sekali juga bagaimana beliau yang seorang sarjana teknik elektro akhirnya bisa bekerja di suatu perusahaan software yang ternama seperti Google, IBM, dan lain sebagainya. Kemudian beliau S2 di New York University di bidang informatics dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian beliau sudah memiliki 2 paten, hebat sekali ya teman-teman dan Bapak Ibu. Ada 2 paten, yang pertama adalah paten tentang server and drive control method, ini dari USA tahun 2015. Kemudian ada paten tentang video distribution server and SSD control method, ini dari USA patent dan juga Japan Patent Grant tahun 2014. Dan selain itu beliau juga memiliki berbagai awards dan honors gitu. Tahun 2013 beliau menerima award dari Toshiba sebagai Top 10 Performing Employees in Innovation. Kemudian tahun 2014 beliau mendapatkan award dari Indonesian Ministry of Finance LPDP untuk master kalau tidak salah ya Pak Dimas. Kemudian tahun 2014 beliau mendapatkan academic fellowship dari New York University. Kemudian tahun 2016 dan 2017 beliau menjadi IBM Manager's Choice Award, Team's Best Performance Recognition Award, selected for 2 consecutive semesters. Kemudian tahun 2017 dapat award dari IBM. Kali ini awardnya adalah IBM Eminence and Excellence Award. Itu adalah award for outstanding contribution in demonstrating IBM practice. Kemudian tahun 2019 beliau mendapatkan juara pertama di Evernote Hackathon Inside the Heart. Ini adalah judulnya. Jadi mantap sekali Pak Dimas, CV-nya ini waktu saya baca sangat wow sekali gitu Pak Dimas. Nanti mungkin bisa di-share ya Pak Dimas lebih lanjut mengenai perjalanan karirnya. Baik, silakan Pak Dimas, tanpa menunggu lama saya serahkan waktu ini kepada Pak Dimas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Karissa, Pak Agus dan Mas Fahri dan teman-teman dari komunitas IEEE. Senang banget nih bisa ngobrol sama teman-teman, terutama dari akademisi. Soalnya mungkin buat saya pertama kali, biasanya waktu ke Indonesia pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari industri gitu, misalkan teman-teman dari Gojek atau Bukalapak. Tapi ini kali pertama saya ngobrol sama teman-teman dari akademisi. Jadi saya nangkepnya nih kayak antusiasme yang luar biasa sekali dari teman-teman akademis untuk mau juga saling sharing gitu ya, untuk bagaimana sih sebenarnya setelah lulus tuh mahasiswa pilihannya bakal seperti apa. Kalau kerja tuh sebenarnya kerja di bidang yang seperti apa dan kayak seperti apa experience-nya gitu. Oke, saya sharing aja screen-nya ya. Sorry, saya harus window and oke, bisa ya. Oke. Jadi yang pertama pengen sharing aja nih ceritanya ke perjalanan saya ke Silicon Valley itu seperti apa, dan apa yang harus saya persiapkan untuk ke Silicon Valley gitu ya. Jadi sebenarnya tadi mungkin pertanyaannya fokus ke Google, nanti kita bisa fokus juga tanya ngobrol-ngobrol di sana, tapi mungkin saran-saran atau advice yang akan diberikan itu lebih bisa applicable ke nggak cuma Google aja, tapi banyak company lainnya. Pertama disclaimer dulu, there's no one size fits all ya. Jadi yang saya sharing ini mungkin bisa applicable buat teman-teman, tapi juga
banyak banget jalan untuk menuju ke sini. Nanti akan saya share juga bagaimana teman-teman saya gitu bisa mencapai sampai sini. Dan kenali diri teman-teman, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman, dan cari apa yang bisa diaplikasikan. Jadi nggak bisa hanya dari presentasi ini aja, atau benar-benar diikutin gitu ya. Terus yang ketiga itu ini sifatnya unofficial, jadi maksudnya bukan dari Google Recruitment mengirim saya ke sini, jadi ini sharing cerita pribadi aja. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, satu lagi, setelah ada COVID-19 ini, proses rekrutmen juga berubah, landscape rekrutmen juga berubah, jadi mungkin banyak hal yang udah nggak bisa diaplikasikan lagi. Nanti kita bakal ngobrol juga tentang detailnya. Selain itu juga USA atau Silicon Valley companies secara umum sekarang itu lagi ada problem bahwa Presiden USA tidak memberlakukan peraturan baru yang sedikit meminimalisir jumlah pekerja dari luar masuk ke US. Jadi mungkin nggak bisa diterapkan secara langsung dan secara langsung langsung ke US atau ke Silicon Valley, tapi tips-tipsnya harusnya bisa diaplikasikan jika teman-teman pengen mengexpand karirnya ke luar negeri, nggak cuma ke US. Poin pertama yang pengen diangkat itu adalah kita benar-benar kekurangan orang Indonesian diaspora di Silicon Valley gitu. Semenjak saya pindah ke sini, terus ngobrol sama teman-teman, cari teman-teman Indonesia yang ada di sini, itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan perwakilan negara lain gitu ya. Itu cukup mengagetkan juga karena kita kan jumlah penduduk keempat di dunia, tapi jumlah representasinya itu sangat kecil gitu di bidang computer science ya. Ini saya fokuskan ke karir-karir software engineering yang ada di Silicon Valley. Nah, ini sebenarnya bukan sorry, ini agak nge-hang. Sambil nunggu Pak Dimas, udah ada berapa sih sekarang orang-orang Indonesia yang kerja di Silicon Valley itu kalau boleh tahu? Kalau yang di sekitar, jadi hampir kayak di bawah, kalau menurut survei LinkedIn, sebenarnya saya ada slide-nya untuk menceritakan kira-kira survei di LinkedIn kecil-kecilan itu bisa ngelihat berapa orang yang kerja di sini. Itu di sini bisa sampai paling maksimal itu kayak sekitar 70 orang gitu. Itu dari hampir semua universitas di Indonesia. Sebagai perbandingannya di NTU gitu, lulusan NTU yang kerja di sini itu bisa mencapai hampir 2.000 orang gitu ya. Dan lulusan dari IIT atau Indian Institute of Technology, padahal cuma IIT aja gitu ya, padahal banyak lagi kampus-kampus IIT. Saya cuma ngambil surveinya 5 IIT kampus di India gitu, itu udah lebih dari 6.000 orang gitu. Dan diprediksikan bahwa di Silicon Valley sendiri jumlah expatriatnya dari India sudah mencapai lebih dari 100.000 orang gitu ya. Jadi jumlah kita sungguh-sungguh kayak lumayan underrepresented di sana gitu. Sayang sekali karena menurut saya lulusan Indonesia itu punya karakteristik khusus ya. Jadi karakteristik khususnya adalah hampir semua teman-teman dari Indonesia itu pengen setelah kerja di sini berapa tahun itu pengen kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia gitu ya. Itu karakteristik yang nggak ditemukan di lulusan-lulusan dari negara lain gitu. Dengan berbekal seperti itu, dengan berbekal karakteristik yang kuat untuk pengen balik ke Indonesia dan ngebangun Indonesia lagi gitu. Kalau bisa ditambah jumlahnya yang pernah kerja di Silicon Valley dan mengadopt culture dan Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman, Pak Dimasnya terputus sepertinya koneksinya.
kita tunggu lagi Pak Dimas karena beliau tuh sekarang sedang di USA di San Francisco dan waktu di sana itu bedanya 12 jam dengan kita kalau tidak salah. Jadi di sana itu sudah malam sekali nih saat ini. Jadi beliau sengaja hari ini setelah pulang kantor langsung chatting-chattingan sama saya, terus kita diskusi sedikit tentang acara hari ini dan beliau langsung menyiapkan segala macamnya gitu. Jadi di sana tuh sudah malam gitu ya sekarang. Mari kita tunggu lagi Pak Dimas untuk bergabung kembali dengan kita. Mungkin koneksinya sedang ada masalah beliau. Sebentar coba saya WA dulu ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Dimas, menarik sekali nih. Jumlah orang Indonesia yang kerja di Silicon Valley itu baru sekitar 70 orang. Sementara jumlah orang Singapura tadi ya, itu sudah ada sekitar 2.000 orang. Dan kalau dibandingkan dengan jumlah orang yang dari India, yang di Silicon Valley, itu ada lebih dari 100.000 orang. Karena beliau tadi baru search dari 2 kampus aja, itu ternyata jumlahnya sudah sekian puluh ribu gitu kan. Sementara itu belum semua kampus yang ada di India. Jadi sekarang memang di kita itu orang-orang Indonesia itu jarang yang mau bukan jarang yang mau ya, mungkin jarang yang tahu bahwa ada kesempatan untuk kerja di USA begitu ya. Nah ini Pak Dimas sudah gabung lagi dengan kita, mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Dimas, silahkan. Masih mute sepertinya Pak Dimas, koneksinya mikrofonnya. Halo Pak Dimas, teman-teman panitia bisa dibantu mungkin untuk unmute Pak Dimas. Masih mute nih Pak Dimas. Tes. Mungkin di unmute dulu. Ya, tadi sebentar sudah bisa tuh Pak Dimas. Di unmute mungkin. Pak Dimasnya terputus lagi sepertinya ya. Baik, mungkin karena perbedaan waktu juga ya, jadi agak susah koneksinya di sana karena sudah malam. Baik, jadi seperti tadi yang dikatakan, jumlah orang Indonesia yang kerja di Silicon Valley itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kenapa kemarin kita chatting-chattingan terus terpikir untuk gimana caranya supaya orang-orang Indonesia, teman-teman dari Indonesia ini tertarik untuk berkarir di sana. Karena seperti tadi kata Pak Dimas, rasa kebangsaan orang Indonesia itu sangat tinggi kan. Jadi walaupun kita berkarir di USA dulu gitu, biasanya akan ada urge gitu ya, ada motivasi untuk kembali lagi ke Indonesia dan membangun bangsa. Jadi nggak masalah kan kita menimba ilmu bisa dari mana saja ya. Jadi bisa dari kalau kata orang galilah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi silahkan menimba ilmu dari berbagai negara, tapi nantinya pulang lagi ke negaranya untuk membangun negaranya. Seperti itu. Jadi ini bagus sekali sebetulnya materi yang tadi disampaikan Pak Dimas. Sayang sekali koneksinya. Nah ini silahkan Pak Dimas. Ini ada Ibu Helena yang tidak sengaja share screen. Mohon di stop sharing Bu Helena. Ya, baik. Pak Dimas, apakah sudah bisa join kembali, Pak Dimas? Halo, Assalamualaikum. Pak Dimas? Oh, tampaknya off lagi ya beliau. Baik, kita tunggu dulu. Nah, juga ini menarik tadi CV-nya Pak Dimas, seperti yang sudah saya bacakan tadi. Beliau ini S1-nya dari Teknik Elektro. Dan itu sama dengan saya ya, S1-nya dari Teknik Elektro. Dan Teknik Elektro itu tidak terlalu banyak pegang codingan ya, sebetulnya tidak terlalu banyak memprogram sesuatu. Ya walaupun kita memprogram sedikit-sedikit lah ya untuk microcontroller misalkan. Tapi tidak sebanyak
kalau kita langsung ambil ilmu komputer di S1-nya gitu. Nah, ini menarik sekali pengalaman beliau, bagaimana beliau bisa pindah gitu dari teknik elektro terus ke information science atau information IT gitu ya. Itu sangat menarik, nanti mungkin bisa kita tanyakan ke beliau kalau beliau sudah on lagi. Nah, ini Pak Dimas sudah on tapi kok hilang lagi ya, sebentar. Baik, kita tunggu saja. Nah, beliau ini, saya cerita sedikit, beliau ini lulus dari Elektro ITB tahun 2008, kemudian kerja langsung di Toshiba di Jepang saat itu. Kemudian setelah kerja di Toshiba, beliau ambil S2 di New York University. Nah, saat beliau ambil S2 di New York University itu, beliau menggunakan beasiswa dari LPDP. Kemudian beliau juga dipercaya sebagai research assistant di New York University. Nah, setelah S2, beliau mulai kerja di berbagai company ya, berbagai perusahaan di USA, dari mulai IBM tadi dan lain sebagainya, sampai sekarang akhirnya di Google. Nah, kita bisa tanya tentang perjalanan karir beliau, terutama mungkin teman-teman yang akan segera mencari kerja, yang akan segera lulus ya, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya gimana sih membuat CV yang baik, apa sih yang harus dilakukan saat kuliah, supaya bisa dapat apa ya, bisa terlihat oleh orang-orang yang mencari headhunter seperti itu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya bisa eye catching gitu ya kita. Jadi kita gampang cari seperti itu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya ke Pak Dimas. Nah, ini Pak Dimasnya sudah bersama kita lagi. Halo Pak Dimas. Ya, silakan Pak. Sorry, dan apa namanya, laptopnya kayaknya nge-hang ya setelah lagi, jadi masuk pakai laptop pribadi. Oke, kita coba slide-nya, kita share juga dari sini ya. Silakan Pak. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir Pak Dimas. Mungkin nanti akan banyak yang tanya tentang perjalanan karir Bapak ya. Sebetulnya sudah ada yang satu yang tanya nih tentang kenapa lulus dari teknik elektro kok bisa beralih ke software engineer. Itu sudah ada yang tanya di Slido, Pak. Oh gitu. Menarik juga kayaknya nih. Tapi silahkan di-share dulu Pak, yang tadi mungkin boleh dilanjutkan dulu. Ya. Oke. Lanjut share kita. Ini ya. Ya. Oke. Tadi sampai di sini. Oke. Ya, tadi. Ya, kita sudah kekurangan jumlah orang Indonesia yang bekerja di Silicon Valley itu sungguh benar-benar timpang sekali gitu ya jumlahnya. Dan itu juga merepresentasikan cerita-cerita dari teman-teman bahwa kayak dari sering banget kayak misalkan Gojek contohnya harus minta bantuan dari engineer dari India gitu untuk membantu dalam salah satu expertise yang dibutuhkan tuh harus minta dari India gitu. Jadi kekurangan gap technical inilah yang pengen saya bantu untuk semoga bisa lebih banyak lagi orang yang ke Silicon Valley gitu. Oke, tadi kebetulan ada yang nanya juga kenapa lulus dari teknik elektro kok bisa nyasar ke software engineering. Jadi cerita ya, jadi panjang nih ceritanya. Dulu lulus dari teknik elektro ITB, itu sebenarnya dulu juga ambilnya teknik telekomunikasi ya, karena di teknik elektro juga ada teknik komputer atau teknik kendali, tapi dulu teknik telekomunikasi. Sebenarnya bareng sama Bu Lisa juga dulu kuliahnya. Tapi di teknik elektro dulu saya kebetulan belum pernah mencoba coding, ya kecil-kecilan gitu ya, kayak ke tugas-tugas kuliah, tapi nggak pernah mendapatkan basic yang kuat gitu, dan nggak pernah buat aplikasi yang benar-benar apa namanya yang at scale gitu ya. Paling nyoba dikit-dikit dan nyoba belajar sambil belajar di kuliah, nyoba latihan mencoba coding gitu. Dan kebetulan juga dulu di teknik elektro juga tidak pernah ikut competitive programming contest. Nanti kita ngobrolin kenapa saya angkat
bahwa saya nggak pernah ikut di kompetitif dan apa efeknya gitu ya. Nah kebetulan waktu saya lulus dari teknik elektro itu dapat kesempatan untuk berkarir langsung ke Jepang. Jadi dulu ada company Toshiba, ada programnya namanya Toshiba Global Recruitment. Itu dia merekrut langsung datang ke beberapa kampus di Indonesia, melakukan interview di Indonesia, dan on-site interviewnya, final interviewnya diterbangkan ke Jepang. Nah itu juga sebenarnya agak unik dan beruntung juga, karena waktu itu tugas akhir saya kebetulan dosen saya dulu datang dari Jepang dan membawa data-data dari Jepang gitu ya. Jadi saya ngembangin channel WiMAX channel analysis dulu. Itu kebetulan teknologinya mirip banget sama yang dipakai di Toshiba itu gitu. Dan rekrutmennya juga general ya dulu, kayak engineer gitu. Jadi di Toshiba itu tidak ada kayak pemfokusan dari awal software atau hardware atau control engineer, itu semuanya dibilang engineer gitu kalau di Jepang. Nah, barulah pas masuk di Toshiba itu, barulah pemfokusan sedikit-sedikit mulai difokuskan gitu kan ya. Setiap tahun mau fokus di mana, di software atau mau di hardware atau mau di hal yang lain. Nah, mulai dari situ saya lebih tertarik ke software nih. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sepanjang sampai saat itu kayak tugas akhir juga ada sedikit kaitannya dengan software gitu kan. Dulu programming di MATLAB, terus pernah ngambil tugas-tugas kuliah dan yang berbasiskan object oriented programming juga gitu ya. Sedikit-sedikit, tapi pengen menerapkan itu di produk yang benar-benar terpakai di industri gitu ya. Jadi saya menghabiskan waktu 6 tahun di Jepang, dan mulai saat itu sebenarnya saya baru benar-benar mencintai software engineering gitu. Terus sebenarnya karir 6 tahun di Jepang tuh bisa dibilang udah lumayan settle dan tinggal ngelanjutin aja kerja di sana gitu. Tapi saya sama istri dulu bertekad untuk kayaknya nih yang sisa-sisa yang kepengenan kita untuk belajar nih jangan tertahan, karena kalau udah lebih lama lagi mungkin lebih susah lagi kembali ke dunia akademis gitu kan. Dan saya dulu di Jepang megang teknologinya seputar CDN gitu ya, jadi banyak belajar tentang distributed system. Terus saya memang senang banget itu ngeliatin penerapannya distributed system, dan ngerasa kurang di bagian dasar computer science-nya gitu. Jadi saya emang mulai akhir tahun kelima itu udah pengen banget pengen belajar lagi dari awal gitu ya. Lalu saya memutuskan untuk mendaftar S2. Waktu itu nggak banyak, karena window-nya sempit banget, jadi saya nggak sempat milih banyak, tapi ada salah satu jurusan di New York University yang dekat banget memakai data open datanya New York gitu. Jadi saya sebenarnya lebih fokus ke sudah tahu nih distributed system dan big data dulu zaman 2014-an dulu lumayan terkenal teknologi big data gitu ya. Jadi pengen belajar lebih dalam lagi, terus ngelihat New York University dulu punya lab yang isinya open datanya New York gitu ya. Terus kontak ke profesornya, tanya-tanya profesornya pegang teknologi apa gitu, kok kayaknya tertarik banget gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar S2. Itu sebenarnya agak perjuangan juga, jadi saya se-family pindah ke sana. Masih bisa dengar suara nggak ya? Sorry, ini masih kedengaran, masih. Ya, terus juga pas saat mulai magang sebagai research assistant di NYU itulah berkenalan ke bagaimana mengolah data dalam skala besar gitu ya. Di situ juga berkenalan sama zaman dulu Hadoop gitu ya, terus kemudian Spark, terus data engineering dan building deployment machine learning model. Di sana tuh belajar pas pada saat S2 itu gitu ya. Jadi mulai dari situ udah mulai fokus gitu, dan udah mulai timbul kesukaannya di bidang itu gitu. Kalau software engineering itu di bidang data gitu ya, data engineering, dan sempat suka data science juga.
Nah, mulai dari situlah pengen ngelanjutin, pengen memperdalam lagi gitu ya. Dan rasanya kalau cuma di S2, cuma di jalur akademis gitu ya, mungkin kesempatannya waktu pada saat itu ya, mungkin kasusnya spesifik untuk saya juga itu ngerasa apa namanya agak terbatas untuk bisa saya dulu pengennya benar-benar bisa diaplikasiin ke skala yang benar-benar besar dan menjawab apa namanya problems yang nyata gitu ya. Jadi waktu itu saya tertarik sama salah satu tim di IBM Watson gitu, namanya IBM Watson Health, karena itu kayak bikin big data platform untuk dulu menyembuhkan cancer gitu ya. Jadi ada ceritanya gitu. Saya pengen tuh hasil coding saya itu juga kepake buat tujuan yang baik gitu. Jadi waktu itu kepengenannya keinginannya itu untuk bisa merasakan code yang dibuat itu untuk bisa diimplementasikan dalam ke dunia nyata gitu. Mulai dari situ lanjut juga berkarir lagi ke Evernote, waktu itu di experimentation framework, masih tetap juga di bagian data gitu dan penerapan data di user segmentation, dan akhirnya baru tahun lalu masuk Google di PMS Data Platform. Jadi perjalanannya lumayan panjang untuk masuk ke Google, dan mungkin teman-teman boleh nebak dari semua ini sebenarnya mana sih yang paling penting gitu ya, atau paling menentukan gitu kalau andai kata teman-teman mau masuk Google gitu ya. Mungkin boleh ditebak gitu ya, mungkin bisa interaktif nggak ya, mungkin mungkin ditebak aja dalam hati yang mana gitu. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau menyeletuk silakan, kira-kira mana nih yang paling berpengaruh dalam karirnya Pak Dimas? Ada hint nggak nih Pak Dimas? Ya, susah ya, ada hintnya. Nggak ada hintnya ya? Ya. Boleh nebak nggak? Ikut nebak? Boleh. Yang waktu ini bukan 6 tahun experience di Jepang bukan? Sayangnya bukan. Bukan ya? Oh, ini ada di chat kita nih yang juga menjawab, Aldi Maulana, berkarir di Jepang ya Pak? Wah, sama jawabannya sama saya nih tuh. Berkarir di Jepang. Nah, ini juga bagian dari, saya juga dulu mikirnya gitu. Jadi waktu saya pertama kali kerja di Jepang terus pindah ke US itu saya pikir, wah ini saya udah 6 tahun nih gitu kan, udah apa namanya, udah banyak experience yang gitu. Ternyata tech companies di US itu sama sekali tidak melihat experience gitu. Oke lah, mungkin gitu ya? pertama pas akhir penempatannya, leveling misalnya ada level gitu ya, mau level berapa itu melihat berapa experience kerja juga, tapi untuk menentukan dia itu masuk atau tidak ke teknik ke tech companies itu sekarang sudah kita nggak mau ngelihat umur, nggak mau ngelihat apa namanya performance akademik gitu ya, maksudnya kayak GPA atau IPK gitu sama sekali enggak. Jadi cara ngetesnya itu adalah, ini mungkin lumayan surprising juga, adalah dari algoritma test murni gitu ya. Oh, wow. Jadi pengalaman ikut-ikut interview gitu ya, pada saat yang bagian algoritmnya gitu ya? Iya, jadi dan itu cukup shocking juga buat saya, karena saya pikir dulu kayak di interview sebelumnya kayak misalkan waktu saya ke IBM atau ke Evernote itu ada juga algoritma rounds-nya, tapi kayak hampir seimbang dengan sistem desain atau apa namanya apa namanya subject matter expertise-nya gitu ya. Jadi sampai kedalaman ini topiknya gitu. Tapi ternyata kalau di company kami yang lebih gede kayak Google, Facebook, Amazon, Apple dan segala macam itu bobotnya sangat-sangat kecil dan malah hampir tidak ada gitu ya. Nah, makanya pengen cerita juga nanti teman-teman gimana nih nyiapinnya nih, apakah harus ikutan 6 tahun di Jepang dan harus nambah berapa tahun lagi di US. Nah, saya rasa enggak ya, makanya nanti kita lihat apa sih yang dicari sama Google gitu atau company tech lainnya. Tapi juga ada tambahan, memang tadi yang jawab berkarir di Jepang itu buat saya personal itu penting karena saya dulu nggak berasal dari computer science, jadi mungkin kecintaan kepada software engineering itu tumbuh organik di Jepang gitu.
Tapi mungkin itu dari Fakultas Ilmu Komputer tentunya udah one step ahead ya dibandingin saya, mungkin lebih cepat lagi udah suka coding dari sekarang gitu. Jadi mungkin harusnya udah lebih duluan nih mulainya gitu. Nah, mungkin langsung aja kita ke mungkin bisa diceritain Pak Dimas. Ya. Yang tadi nih, apa sih? Learning a pattern in interviews. Ini menarik sekali Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Oke. Ya, nanti itu dibahas lebih dalam lagi di sini. Jadi Google interview proses kayak gimana dan apa sih yang dicari sama Google ya. Sambil bahas. Nah, sebenarnya flow-nya semua untuk internship, untuk full time, baik itu full time mengambil kandidat dari lokal US students atau udah punya pengalaman kerja di US maupun rekrutmen Google di luar US gitu ya. Untuk software engineering itu semuanya sama gitu. Dan ini juga kurang lebih sama untuk company lain selain Google gitu ya. Jadi yang pertama tuh yang paling penting adalah mungkin ini dibilang paling susah ya, itu adalah get noticed, karena resume yang masuk ke tim rekrutmen Google tuh banyak banget dan kadang-kadang harus benar-benar extraordinary untuk bisa dipanggil interview gitu, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang belum punya pengalaman kerja gitu ya. Jadi ini intinya adalah screening resume. Nanti kita bahas resume kayak gimana sih yang dicari gitu ya. Terus yang kedua kita ada phone screen. Itu biasanya 1 atau 2 kali, tergantung kualitas kandidat juga. Maksudnya kadang-kadang ada yang harus ngambil yang kedua gitu untuk meyakinkan interviewernya bahwa dia layak untuk ke tahap selanjutnya. Tapi dalam phone interview itu juga selalu algoritma question gitu ya. Bener-bener nggak nanyain, oh kamu udah kerja di Jepang atau kamu udah kerja di US, itu sama sekali nggak ditanyain gitu. Jadi phone screen itu intinya algoritma Brown gitu ya. Nanti kalau phone screen itu lolos, biasanya diterbangkan langsung ke tempat onsite-nya, atau maksudnya tempat kerjanya itu bakal di mana gitu. Kalau misalkan bakal posisinya ada di Silicon Valley, berarti akan diterbangkan ke Silicon Valley gitu ya. Untuk dari cerita teman-teman yang langsung, ada juga anak Indonesia yang kuliah di NTU langsung ke Google US, itu onsite-nya di Singapura, tapi itu pengecualian mungkin ya. Biasanya onsite-nya langsung di tempatnya. Nah, di dalam onsite itu biasanya ada 3-4 algorithm round, sama kayak phone screen, cuma ya lebih susah, dan kalau phone screen kan sharing screen dan ngetik gitu ya. Kalau onsite itu biasanya papan tulis gitu, jadi kita coding di whiteboarding. Boleh nanya nggak Pak Dimas, ini algorithm round tuh maksudnya kita ditanya logiknya atau benar-benar harus ngoding gitu, atau boleh pakai pseudocode atau cuma logik doang? Iya, kalau di Google itu juga macam-macam sih, macam-macam setiap company. Tapi untuk di Google biasanya dari pertama tuh udah ditanya comfortable di programming language apa. Nanti cariin yang comfortable juga di bahasa itu. Tapi harus sampai selesai gitu. Jadi bahasanya dibebaskan gitu ya? Ya, bahasanya dibebaskan. Nanti pasti ada walaupun bahasanya pilih yang nggak biasa gitu, biasanya selalu ada perwakilannya sih. Misalkan Go gitu ya, itu bisa juga ada kandidat yang pakai Go juga. Ini ada pertanyaan di chat nih Pak Dimas, karena kita jadi mode interaktif tadi. Kalau Pak Dimas tuh comfortable-nya pakai bahasa apa waktu dulu? Saya dulu banyak main di Java, jadi Java, ya. Biasanya Java itu juga banyak juga yang udah familiar gitu. Jadi saya walaupun lagi suka Python dan Go gitu, selalu kembali ke Java untuk interview, karena biasanya di interviewnya juga ngikutinnya lebih mudah gitu. Jadi untuk interviewernya juga idenya kayak apa gitu, dan terutama data structure-nya kan hampir semua software engineer tahu gitu ya. Jadi biasanya Java. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Java terlalu verbose untuk kayak ada tanda kurung kerawalnya gitu kan. Jadi banyak yang pakai Python juga, itu juga nggak apa-apa sama sekali. Oke, terima kasih Pak.
Silakan Ya. Pak. Ya, lanjut lagi. Jadi onsite itu ada juga domain expertise round, itu tergantung posisinya. Kalau misalkan posisi untuk software researcher di NLP misalkan itu biasanya minimal ada 1 expertise round, tapi untuk generic software engineer biasanya itu ditiadakan ya, digantikan sama algorithm round. Terus ada 1 sistem design, nanti kita juga bahas contohnya seperti apa sih sistem design itu. Sama ada 1 behavioral. Behavioral tuh intinya mempelajari atau kayak mengakses gimana teman-teman menyelesaikan problem ketika mengerjakan project software bareng sama orang lain gitu ya. Jadi ini lebih ke non-technical sih. Lebih ke kayak kalau nggak meet the deadlines biasanya gimana. Jadi lebih ke dinamika di luar technicalnya. Nah setelah lulus onsite, itu masuk ke hiring committee. Nah ini spesifik untuk Google ya. Biasanya kalau company lain setelah onsite tuh langsung dapat offer gitu kan. Tapi di Google ini kita mau disetarakan dengan kualitas software engineer yang direkrut sama tim lain gitu. Jadi biasanya ada hiring committee yang berisi senior engineers dan VP terutama dari tim lain gitu ya. Untuk ngecek nih package yang dikirim sama tim yang interviewing onsite kemarin itu benar nggak cocok nggak nih kandidat ini? Jangan-jangan tim yang kemarin itu kayak kesukaannya sama orangnya aja ada unconscious bias gitu ya, suka sama orang ini terus dilulusin gitu. Jadi itu dicek lagi sama hiring committee. Terus kalau itu lulus baru tim matching, cari tim yang cocok sama minat dan bakat teman-teman, baru akhirnya offer. Nah, pertama tadi yang topik yang dibilang paling susah gitu ya, itu get notice. Jadi gimana untuk common mistakes-nya itu apa sih kalau resume itu bisa nggak dilihat gitu ya. Ini sebenarnya ada beberapa link bagus, nanti mungkin kalau dijadikan PDF nanti bisa di-share juga ke teman-teman. Ini ada salah satu contoh resume dari salah satu ex-Googlers yang sekarang jadi YouTuber gitu ya. Dia berbaik hati untuk mau share contoh format resumenya, itu bagus banget, jadi teman-teman bisa lihat. Fokusnya adalah ke project sih, jadi projects and deliverables dalam project itu apa gitu yang dikerjakan. Jadi semakin menarik projectnya itu biasanya semakin dilihat. Dan ada standar company US, kebetulan Google base-nya di US, jadi dia cenderung mengikuti standar itu, yaitu biasanya resume itu satu lembar, tidak ada fotonya, terus tidak perlu menyatakan gender atau apa namanya tanggal lahir, atau nggak perlu memberitahu berapa umurnya, dan alamat juga itu sama sekali tidak penting. Terus achievements itu di list harus diurutkan dari yang paling bisa di-acknowledge sama komunitas software engineer yang lain gitu ya. Kalau misalkan pernah ada pengalaman competitive programming sampai level internasional misalkan, itu udah sangat-sangat kuat sekali resume itu untuk bisa dilihat sama recruiter gitu ya. Nah ini saya mencoba mengkategorikan topik-topik apa aja yang menarik buat recruiter. Itu yang pertama tuh competitive programming gitu. Kalau ada track pernah ikutan competitive programming dalam level apapun, itu udah merupakan poin yang penting banget gitu. Yang kedua itu kalau pernah ikuti open source project, itu bisa di list pernah ikut di project apa dan di bagian apanya gitu ya. Semakin banyak dan semakin banyak kontribusinya dan semakin kuat gitu, itu udah bagaikan kayak tiket gratis untuk bisa resume itu dipanggil gitu. Nah tapi saya juga waktu daftar Google nggak pernah ada itu apa namanya, ada pengalaman competitive programming maupun open source dulu belum pernah. Itu juga yang dilihat yang lain adalah pengalaman kerja terutama dilihat company dan projectnya apa gitu, dan seberapa apa namanya, ya maksudnya seberapa challengingnya project itu gitu. Jadi Google sebenarnya nggak terlalu ngelihat nama company-nya apa, tapi yang dikerjakan apa di dalam itu. Kalau misalkan nge-build from scratch search engine di dalam satu company gitu ya,
walaupun company-nya itu kecil, tetap dibaca sama recruiter gitu. Untuk berarti ini orang pernah mengerjakan itu, dan di tim berapa orang, dan berarti kontribusinya besar gitu. Dan topik yang lainnya yang mungkin gitu ya, adalah referrals. Jadi ada jalur referrals, jadi bisa di-refer sama orang yang udah kerja di sana. Kalau, nah ada syaratnya ya, kalau pernah kerja bareng ya. Jadi ntar si referral yang memberikan referral juga ditanyakan kayak kerja berapa lama, terus seberapa comfortable kamu bisa merefer dia gitu ya, seberapa kenal. Nah itu kenapa saya cantumkan di sini, karena banyak juga yang teman-teman yang dipanggil Google dari teman-teman Indonesia yang sepanjang saya ngobrol gitu ya, itu biasanya dulu pernah ikut kompetisi programming bareng di negaranya masing-masing. Waktu itu dia dari Singapura, dia orang Indonesia tapi kuliah di Singapura gitu. Jadi kakak kelasnya masuk Google, habis itu dia pernah ikut kompetisi ACM bareng gitu ya. Nah itu yang lainnya tuh di refer ke Google, itu bisa kalau kayak gitu. Jadi referral tuh bukan random, setiap sembarang orang bisa di refer, tapi kalau ada jalur seperti itu, kalau pernah ikut competitive programming dan temennya atau seniornya kebetulan masuk Google atau masuk company lain, biasanya selalu ada jalur referrals itu. Nah sekarang algorithm question. Masuk ke algorithm question itu kayak seperti apa sih gitu ya. Jadi tadi sempat saya singgung juga tentang competitive programming gitu ya, dan kenapa itu berpengaruh untuk get notice gitu, karena emang di Google itu mencari kemampuan problem solving skills gitu ya, instead of experience gitu. Jadi dicari kayak semacam intellectual capability untuk bisa mengerti dan efektif untuk melakukan untuk berkiprah di software engineering gitu ya. Karena itu biasanya soalnya tuh berupa kayak teka-teki gitu, semacam quiz, semacam coding quiz. Biasanya banyak dan bisa berkembang dari, jadi misalkan dia udah bisa yang ini, ntar soalnya ditambah lagi bobotnya di bagian yang ini, dia bisa adapt to new requirements apa enggak gitu. Dan itu biasanya di time satu roundnya biasanya 60 menit, tapi biasanya ada perkenalan dan chat di awal gitu, efektifnya sekitar 40-45 menit ya. Nah itu soal-soalnya bisa teman-teman lihat di contoh-contoh buku yang saya list ini. Cracking Coding Interview itu ex-Googlers yang bikin. Jadi ada beberapa tips yang bagus banget untuk mempersiapkan bagaimana interview yang bagus gitu ya. Nggak cuma dari technical doang, tapi kayak gimana menciptakan jadwal latihan untuk coding interview gitu. Terus ada buku Elements of Programming Interviews in Java juga yang sangat berguna. Terus untuk online materialnya tuh di HackerRank sama LeetCode, itu biasanya yang orang-orang pakai. Tapi semua material ini tuh biasanya untuk orang-orang yang udah biasa kompetisi, misalkan mantan anak Toki gitu ya, atau pernah SCBC itu biasanya udah biasa banget untuk ngerjain soal kayak gini. Jadi kalau teman-teman masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk ikut atau berpartisipasi di competitive programming, itu saya rasa bisa jauh lebih cepat untuk belajar dan mengerti bidang jenis interview yang seperti ini gitu. Ini salah satu contohnya aja, nggak tahu kita punya waktu enggak ya. Jadi soalnya itu sebenarnya selalu sederhana dan selalu simple gitu ya. Misalkan ada keypad 1-9, terus kita masukin inputnya misalkan angka 2-3 gitu, kita cari permutasi kombinasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan 2-3 itu kan bisa ditranslasikan, bisa kemungkinan AD, bisa kemungkinan A, bisa kemungkinan AF, bisa kemungkinan BD gitu. Nah, itu biasanya kayak gini dikasih waktu sekitar 20-25 menit untuk mengcoding, dan sebenarnya yang ditanyakan itu nggak cuma codingnya, tapi kayak berapa kompleksitinya gitu, annotation itu seperti apa.
Ini sebenarnya contoh aja sih, saya mungkin terlalu detail juga. Nanti kalau mau kita mau lihat boleh boleh juga. Tapi ini buat gambaran teman-teman juga, inilah seperti inilah biasanya phone interview di Google tuh seperti ini gitu. Kalau Randi kata belum pernah lihat ya. Itu tadi masuknya phone interview ya, Pak Dimas ya? Ya. Oh, phone interview itu maksudnya interview by phone atau gimana sih, Pak Dimas? Ya, phone interview itu biasanya kita sharing screen gitu, kita recording bareng di either Google Docs atau Collaborated gitu ya. Jadi interviewernya masuk ke telepon juga, jadi kayak conference call gini, tapi kita ngoding bareng di medium tulisan yang jadi bisa dikoreksi juga, jadi si interviewernya bisa nulis dan bisa menghapus codingan juga gitu. Jadi biasanya langsung bisa di-tes di situ sih. Tapi untuk Google kita pengen fokus ke kualitas problem solving-nya, jadi bener-bener codingnya juga raw di Google Docs. Kayaknya sampai sekarang masih Google Docs kalau saya. Baik, Pak Dimas, terima kasih. Ya. Nah, topik ini benar-benar saya copy dari emailnya recruiter dulu pertama kali pas sebelum onsite gitu ya. Ini technical domains-nya itu ini yang bakal ditanyain gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat juga, nggak sama sekali tidak menanyakan dulu kerja itu pakai stack apa gitu atau pakai teknologi apa, tapi benar-benar dasar algoritma yang ditanyain. Jadi harus familiar dengan berbagai macam algoritma untuk sorting, terus gimana pakai tables gitu ya. Terus trees, terutama try, Google senang banget pakai data try. Dan graph, saya biasanya kalau waktu di Google tuh onsite-nya hampir lebih dari at least dua session itu selalu menanyakan tentang seputar graph gitu ya. Dan operating system in general, ada kadang-kadang dapat juga multi-threading questions gitu ya. Tapi yang mau saya tekankan adalah, mungkin itu nanti bisa dibaca detailsnya gitu. Tapi yang mau saya tekankan adalah hampir lebih dari 80%, 70-80% dari semua proses interview itu yang menentukan tuh algoritmnya gitu. Sistem desain itu kayak cuma satu session, dan yang lainnya tuh biasanya tidak terlalu menentukan gitu ya. Jadi kalau bisa dari awal menciptakan motivasi untuk seneng mengikuti atau kayak seneng sama challenge algoritmik gitu, bisa nyoba misalkan ikutan HackerRank dan nyoba-nyoba kan biasanya ada gamification-nya juga sekarang tuh, website seperti itu kayak pengen tahu skornya berapa nih dibandingin yang lain gitu. Itu sebenarnya sangat-sangat membantu banget, karena saya waktu baru mau ke Silicon Valley itu baru mulai kan menciptakan kayak soal-soalnya kayak apa sih, dan begitu mulai itu kayak ada ketertarikan gitu, karena sebenarnya sangat-sangat menarik banget kalau teman-teman bisa ikutan di website-website yang saya kasih tadi. Kalau udah suka sama algorithmic challenge kayak gini, sebenarnya udah hampir sama dengan ikut competitive programming gitu ya, karena kan competitive programming kan biasanya nggak semua orang gitu bisa ikutan jadi tim perwakilannya misalkan IPB gitu atau tim perwakilannya universitas lain gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau emang kebetulan nggak dapat kesempatan untuk jadi perwakilannya tim competitive programming. Teman-teman bisa banget sekarang ini udah banyak banget resource-nya untuk belajar dan memperdalam bagian di algorithmic questions gitu. Karena nggak cuma buat cari kerja ya sebenarnya, kesannya ini kayak untuk persiapan cari kerja, tapi setelah untuk kalau udah kuat banget algorithmic questions-nya gitu, kayaknya pindah-pindah ke stack itu lebih cepet juga gitu untuk dan kualitas coding-nya itu lebih bagus juga gitu loh. Jadi ini suatu yang dulu nggak sempat dipelajarin di masa S1 saya. Jadi kalau saran saya kalau punya waktu lebih sekarang bakal bagus banget buat teman-teman ke depan.
satu jenis pertanyaan lain yang beda dari algoritma itu biasanya cuma ditanya satu, dan itu biasanya kalau untuk nyari senior engineer aja, itu adalah sistem desain gitu. Jadi biasanya pertanyaannya tuh sangat pendek banget, kayak desain misalkan Facebook timeline gitu, atau desain apa ya, gimana cara manggil gimana sistem untuk manggil Uber gitu. Ada sekian driver, kamu cara ngedesain back-end-nya seperti apa gitu. Nah ini berkaitan sih sebenarnya sama experience, tapi juga biasanya pertanyaannya itu bukan kayak teman-teman udah pernah ngerjain apa terus ditanya pengalamannya, tapi lebih kayak soal-soal yang benar-benar baru, dan nggak perlu harus sama dengan pengalaman teman-teman gitu. Jadi untuk tipe-tipe soal yang seperti ini itu benar-benar seberapa open-minded teman-teman untuk ngikutin kayak banyak ya, misalkan datang banyak tech talk gitu untuk atau baca engineering blognya company-company gitu ya. Karena kadang-kadang ada apa ya, yang mau saya sampaikan tuh kadang-kadang kalau untuk sistem desain itu lebih bias towards jenis desain yang yang dilakukan oleh industri gitu ya. Jadi misalkan teman-teman fokus ke akademis, alangkah baiknya juga kalau teman-teman juga melihat misalkan sekarang di Indonesia Gojek tuh gimana sih cara ngedesainnya gitu. Jadi punya knowledge juga ngedesain misalkan caching system itu seperti apa, itu nggak cuma dari teorinya juga, tapi dari sudut pandang aplikasinya gitu. Ini juga saya list beberapa material yang saya benar-benar pakai dan saya rasa berguna banget. Salah satunya adalah blog High Scalability. Kalau teman-teman belum baca, itu isinya cukup bagus juga untuk apa namanya, untuk melihat atau untuk belajar cepat gitu ya. Desain-desain yang krusial yang ada di company-company software yang di Silicon Valley gitu. Jalur lainnya yang saya rasa jarang juga saya ketemu, tapi saya mendapatkan cerita bagus gitu ya, dan baca dari blog teman juga yang ada di Silicon Valley. Dia menceritakan kalau ada program internship langsung dari company-company yang tadi gitu ya. Jadi nggak harus langsung kerja sebagai full time, tapi ada juga program internshipnya kayak Facebook Q, ada engineering practicum di Google, dan explore Microsoft internship. Jadi cara lain tadi kalau baca yang gimana kita get notice gitu ya by recruiter, itu salah satu faktor pentingnya adalah internship gitu. Jadi semakin banyak portfolio yang project yang dibangun pas waktu kuliah S1 gitu ya, itu akan semakin banyak memudahkan atau membuka peluang untuk bisa dilihat oleh recruiter gitu ya. Jalur khusus lainnya adalah misalkan contohnya Google mengadakan kompetisi programming namanya Google Code Jam. Itu biasanya kalau melewati round tertentu biasanya langsung otomatis di-invite sama Google gitu. Jadi nggak perlu juara juga. Teman saya yang cerita waktu itu, dia bilang kayak benar-benar masuk ke second round lah gitu ya. Dan itu masih kayak peringkat 1000 sekian gitu, itu udah dihubungin sama Google gitu. Karena sekarang juga kan interview bisa apa namanya, nggak harus onsite-nya, bisa lewat ini juga ya, lewat conference call juga. Jadi itu banyak kesempatan juga gitu untuk menginterview lebih banyak orang lagi. Nah, ini kalau boleh nyambung nih Pak Dimas, saya kebetulan lagi lihat-lihat pertanyaan juga yang di Slido nih. Teman-teman banyak yang tanya, kalau mau internship di Google tuh gimana caranya sih? Ini tadi kan ada berbagai program internship nih. Nah, kira-kira gimana caranya untuk internship di Google, Pak Dimas? Ya, jadi cara seleksinya hampir mirip ya. Mungkin jumlah round interviewnya aja yang lebih sedikit. Tapi
biasanya posisi Google Engineering Practicum ini kan yang interview langsung itu biasanya namanya Google Engineering Practicum. Itu caranya apa namanya, hampir sama, tinggal datang ke nanti dicariin linknya juga boleh sih, Google Engineering Practicum gitu. Maksudnya datang ke websitenya aja, biasanya cari di region mana gitu ya, nggak harus di US, misalkan di Singapura juga kadang-kadang suka buka. Itu bisa langsung daftar dan prosesnya hampir mirip. Jadi kalaupun jumlah roundnya beda, tapi kayak komposisinya gitu ya, kayak berapa jumlah algoritma roundsnya gitu tuh hampir sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan interviewnya mirip-mirip gitu ya tadi Pak Dimas ya? Mirip. Terus kalau Google itu kantornya apakah ada di Indonesia atau hanya ada di Singapura, US, dan lain sebagainya? Artinya kalau internship apakah harus terbang ke sana atau bisa nggak internship dari Indonesia misalnya gitu? Ya, jadi di Indonesia kebetulan Google belum ada tim engineering-nya. Jadi kalau track untuk software engineer itu minimal di Singapura sekarang, yang paling dekat gitu ya. Tapi ada juga di Australia dan Jepang gitu. Jadi tips-tips yang tadi benar-benar bisa banget diaplikasiin untuk daftar, nggak harus ke US tapi ke negara-negara lain juga. Dan kalau internship harus ke negara itu ya, nggak bisa dari Indonesia gitu ya internshipnya? Misalnya internship long distance gitu? Bisa. Jadi nggak menutup gitu ya. Makanya kemarin juga tahun lalu baru ada temen dari mahasiswa S1 dari UI gitu ya. Itu udah internshipnya di Sunnyvale gitu di California. Emang spesial banget karena dia daftarnya langsung benar-benar dari Indonesia gitu. Jadi ada kemungkinan asal melewati get notice dan apa namanya, recruiter menginvite untuk mulai interview dan pasti interview bagus, itu biasanya kita banyak banget terima dari negara lain langsung untuk internship langsung gitu, nggak perlu di negaranya. Baik Pak Dimas, terima kasih banyak. Monggo Pak Dimas dilanjutkan lagi. Nanti sambil interaktif mungkin ya. Sudah sesi Q&A ya kita? Ya, kalau mau ada pertanyaan, silakan. Baik, mungkin saya list dulu, saya pilih-pilih dulu pertanyaan yang dari Slido yang teman-teman dan Bapak Ibu sudah tuliskan. Salah satunya tadi tentang internship sudah dijawab oleh Pak Dimas. Kemudian ada pertanyaan menarik nih menurut saya. Tantangan yang dihadapi Pak Dimas ketika beralih dan fokus ke software engineering. Itu apa aja tantangannya Pak? Terima kasih Pak. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Jadi dulu yang pertama kali pindah ke software engineering itu tantangan pertamanya adalah tidak adanya background di software engineering itu sendiri. Jadi saya ngerasa belajar pertama itu lebih lebih otodidak gitu ya, lebih nyobain. Jadi nggak dari sudut pandang computer science-nya. Jadi langsung kayak terjun kayak bikin feature gitu, bikin auto-ngoding langsung gitu ya. Nah itu agak ngerasa missing-nya itu adalah selalu ada keterbatasan kualitas coding yang saya bikin gitu awal-awal tuh, karena nggak pernah memperdalam gimana cara bikin secara ngedesain software yang benar gitu ya, kayak lebih ke ini feature ini jadi gitu, feature ini deliver gitu. Karena itulah setelah 6 tahun di Jepang tuh saya ngerasa pengen banget kembali ke dunia kuliah lagi, karena saya pengen mengisi kekosongan yang tadi itu gitu ya. Karena susah kalau nggak punya basic computer science tuh emang pendekatannya normally biasanya anak elektro gitu ya. Kalau saya menurut pengalaman saya sih kayak lebih ke software aplikatif penerapannya aja gitu, tapi nggak ke dasar computer science. Nah, jadi teman-teman dan yang masih pada kuliah nih, silahkan dimanfaatkan kesempatannya ya, Pak Dimas ya. Terus berusaha gitu untuk ikut kompetisi tadi, terus cari-cari internship tadi ya, Pak Dimas ya, untuk mengasah kemampuan. Karena nanti kalau udah kerja jadi kangen lagi ya, Pak Dimas ya, sama dunia kuliah ya. Iya.
Jadi sekarang teman-teman yang mumpung masih pada kuliah atau masih pada sekolah, silahkan mengasah kemampuannya sebanyak mungkin, ikut kompetisi, ikut internship, belajar coding yang bagus, yang baik, ilmu-ilmu dasarnya sebisa mungkin dipelajari dengan baik supaya nanti pas kerja udah siap gitu ya Pak Dimas. Mungkin gitu ya Pak Dimas ya? Ya. Terus ada lagi nih pertanyaan menarik nih. Bagaimana peluang kerja di Google bagi fresh graduate? Ini dari anonim ya, sayang sekali. Mungkin nanti kalau bertanya lagi boleh disebutkan namanya ya teman-teman dan Bapak Ibu supaya saya bisa panggil juga nama penanyanya. Ini pertanyaan dari anonim yang tidak ada namanya. Bagaimana peluang kerja di Google bagi fresh grad Pak Dimas? Jadi, mungkin tantangan lebihnya ya untuk dari fresh grad itu adalah karena sebagian besar belum ada pengalaman kerja gitu ya. Jadi bobot untuk perform di algorithm questions tadi jauh lebih besar gitu, dan terutama untuk pertama kali get notice itu biasanya bobotnya besar untuk orang-orang yang pernah ikut kompetisi programming gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kalau pernah ikut kompetisi programming memang chance-nya jauh lebih besar gitu. Dan cara get notice yang lain tadi dari pengalaman kerja dan track pernah ngerjain project apa itu ya cuma bisa dijalankan kan setelah udah pernah kerja gitu ya. Kalau untuk teman-teman undergrad tuh memang bobotnya lebih besar untuk algorithmic questions gitu. Jadi sarannya kalau terutama mungkin sebagian besar di sini teman-teman dari S1 juga ya, itu emang semakin sering semakin akrab teman-teman latihan algorithm questions itu memang ya berkorelasi langsung sama kemungkinan untuk diterima. Berarti tadi ya pengalaman ikut kompetisi tadi ya, kompetisi programming terutama ya, itu yang paling penting gitu ya sebagai portofolio nanti gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dimas. Itu tadi pertanyaan dari Khadijah Febriana Rukmanti. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, banyak pertanyaannya, bagus-bagus semua pertanyaannya. Saya pernah dengar bahwa Silicon Valley didominasi oleh orang India. Menurut Bapak, apa kira-kira kelebihan orang India yang dapat kita jadikan acuan atau contoh sehingga kita bisa menjadi kompetitif juga? Gimana nih Pak Dimas? Pertanyaannya bagus. Jadi mungkin nggak cuma India, tapi memang India salah satu negara yang cukup banyak banget jumlah imigrannya gitu ya. Dan kalau saya lihat itu memang mereka udah generasi atas mereka sudah kayak lebih duluan untuk sampai ke Silicon Valley gitu ya. Jadi mungkin secara historical panjang gitu kan, pernah US banyak juga invest ke misalkan buka IT center di India gitu, itu udah terjadi jauh sebelum kita mulai ada pergerakan startup di Indonesia gitu kan. Jadi mereka udah banyak keluarga dari generasi atas di sini, jadi udah sangat-sangat aware gimana sih caranya ke US gitu. Tapi yang saya lihat juga memang selain talent dan informasi, jadi sebenarnya kuncinya informasi sih, karena mereka di India itu nggak cuma IIT atau kampus-kampus ternama aja yang aware cara masuk Google misalkan gitu. Makanya ini salah satu cara alasan kenapa pengen cerita dan sharing itu juga karena saya ngelihat di negara-negara lain tuh udah hampir semua universitas gitu ada knowledge center untuk kayak bagaimana sih cara mengekspand karir ke nggak cuma di India aja tapi keluar India gitu. Tapi juga ada, mungkin ini subjektif, saya nggak tahu, tapi ada karakteristik juga memang orang India memang suka untuk ada jiwa merantaunya juga gitu ya, ada jiwa berjuang untuk keluar India dan pengen mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Nah itu yang agak beda sih, kalau mungkin kalau Indonesia orang-orangnya lebih mirip kayak teman-teman dari Jepang atau dari China gitu ya. Jadi mereka pengen, sebagian besar kita selalu pengen nyari kesempatan atau nyari pengalaman, tapi ujung-ujungnya selalu pengen balik ke Indonesia. Itu karakteristik khususnya teman-teman kita sih biasanya yang saya amatin. I see. Jadi lebih ke karakteristik society-nya itu ya? Nah, itu mungkin ya? Ya, dan kayak algorithm questions tadi itu untuk
mahasiswa-mahasiswa India tuh di antara mereka sendiri udah mereka aware banget bahwa itu kayak apa namanya itu sangat dibutuhkan untuk mencari kerja gitu ya. Jadi mereka misalkan selesai kuliah gitu mereka juga mengupgrade skill mereka di bidang algoritma tadi gitu. Dan jadi ambil extra courses lagi gitu ya selain dari degree-nya mereka gitu ya. Ya mungkin ini bisa ditiru oleh teman-teman juga ya, mumpung masih muda gitu, energinya masih banyak gitu. Kalau ada free courses gitu, misalkan di Coursera atau di mana yang online gitu, sekarang kan banyak ya. Itu mungkin bisa sambil diambil gitu mungkin ya Pak Dimas ya, untuk mengasah kemampuan ya. Iya. Iya di luar tadi kan yang link yang di share kan gimana untuk kayak ada gamification dari algoritma setelah belajar. Terus menguji skill kayak teman-teman yang lain tuh skornya berapa sih, saya berapa sih gitu. Kalau kurang habis itu jadi termotivasi untuk belajar lagi kan. Itu kayak cara untuk melatihnya, tapi untuk materinya sendiri, cara belajar dari awalnya, benar kata Bu Kalisa juga, sekarang udah banyak banget kan resource dari Udemy, Coursera, Udacity gitu. Pergunakanlah teknologi itu juga, soalnya waktu saya ingat pas zaman dulu S1 atau even pas di Jepang tuh belum ada research material yang semudah itu untuk didapat gitu. Baik Pak Dimas, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, apakah Google hanya memperhatikan website CP tertentu seperti HackerRank atau CodeForces, atau juga memperhatikan keaktifan di website CP lainnya? Biasanya sih general ya, kalau tergantung teman-teman kalau Anda kata pengen ikutan dan mencantumkan rankingnya di CV gitu, biasanya sih dilihat dan dicek sama recruiternya sih. Jadi nggak perlu di website yang itu kayak salah satu contoh aja. Ya, baik Pak. Berarti bebas ya sebetulnya yang mana aja gitu ya. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Andri Saputra. Di negara kita akan ada Silicon Valley-nya Indonesia bernama Digital Hub di BSD City. Kemudian menurut Pak Dimas, sisi positif kehadiran Silicon Valley Indonesia bagi pertumbuhan inovasi baru dari dunia digital serta IT di Indonesia seperti apa nih Pak? Ya. Intinya sangat-sangat setuju sekali, karena maksudnya apapun yang bisa dilakukan untuk menambah talent-talent berkualitas di software engineering Indonesia itu sangat bagus banget gitu, karena hampir setiap kali pulang gitu kalau ngobrol sama teman yang lagi di startup atau lagi di tech companies di Indonesia, itu ngobrolnya biasanya selalu berujung ke kekurangan jumlah talent gitu, atau jumlah talent yang mengerti suatu subjek matter expertise tertentu gitu ya. Jarang discuss langsung ke mengenai technicalnya itu sendiri, tapi kayak orangnya juga belum ada gitu. Nah, jadi ya selama bisa mendukung itu sih saya super setuju. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ini kita masih ada sesi 2 atau tadi sudah materinya udah disatuin semua tadi ya Pak Dimas? Yang sesi kedua lebih ke sharing gimana kehidupan di Google aja sih, lebih enteng dan lebih nggak bersifat materi kayak sekarang. Tapi boleh kalau mau lanjut ke sesi 2 atau mau gimana? Karena kita waktu sudah jam 10.24 nih ya, waktu Indonesia Barat. Di sana jam berapa nih Pak Dimas? Jam 8.24. Oh, bedanya ternyata 10 itu ya? 10 jam ya? Ya. Oh, 10 jam. Oke, baik. Ini ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan kehidupan di sana sih. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap job recruitment dan juga kondisi kerja di sana, Pak Dimas? Good question banget itu. Jadi sekarang Google sendiri lagi freezing di most of di sebagian besar tim gitu ya. Kita lagi slow down untuk rekrutmen. Tapi untuk proses rekrutmennya sendiri justru mungkin lebih menguntungkan kandidat, karena kandidat nggak perlu datang ke Google lagi gitu kan. Jadi bisa persiapan dari rumah, terus bisa nyaman, maksudnya nggak perlu pindah-pindah ruangan gitu kan. Kadang-kadang pindah ruangan itu selalu ada yang misalkan kebetulan
interviewernya telat atau misalkan spidolnya habis segala macam gitu. Technical difficulties-nya bisa dihilangin kalau interview dari rumah. Dan semuanya sekarang dari phone interview sampai onsite semuanya sekarang online sih. Berarti Pak Dimas sekarang kerja dari rumah juga berarti ya? Ya. Oh, sih sama berarti ya dengan di sini. Yeah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang bagus nih. Salah satunya, boleh saya bacakan lagi nggak apa-apa kali ya Pak Dimas ya? Enakan gitu kali ya. Iya, enakan langsung interaktif aja ya. Ini ada yang di chat dan di Slido juga mirip-mirip. Bagaimana kontribusi teman-teman yang bekerja di luar negeri dalam mendukung program-program pemerintah Indonesia? Terus ini ada juga pertanyaan di Slido yang senada dengan itu. Teman-teman Indonesia yang kerja di company lain di USA selain di Google, apakah juga memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia? Gimana Pak? Ya, secara umum selalu sentimennya selalu sama ya. Jadi tergantung, saya rasa sih tergantung domainnya apa ya. Kayak misalkan ada beberapa domain yang butuh agak dalam gitu. Misalkan ada teman yang ngedalamin tentang dia udah PhD di NLP dan di sini juga kerjanya jadi machine learning engineer, bukan software engineer tapi fokus ke machine learning. Itu kayak dia ngerasa kayak butuh agak lebih lama untuk bisa mendalami di sini gitu sebelum pulang. Tapi rata-rata semuanya pasti ngobrolin tentang bagaimana pengen balik ke Indonesia sih. Oh gitu ya, pasti pada pengen pulang ya Pak Dimas ya? Pasti pada pengen pulang sih. Mantap. Dan itu super spesial ya kalau saya bilang dibandingin dengan kandidat dari negara lain gitu, karena biasanya orang nggak ada yang nggak banyak yang pengen pulang dari negara lain. Kalau tadi pertanyaan tentang pemerintah, kita juga beberapa kali saya pernah ngikutin ikut project bareng pemerintah Adikbud sini untuk membantu mereka juga. Terus perks lain setelah ikut Google juga setelah join Google tuh banyak banget orang Indonesia yang misalkan dari pemerintah juga atau dari misalkan dari yang lagi mendatangi sebuah conference gitu ya dari Indonesia, dari tech company di Indonesia itu biasanya kita ketemu di Google dan kita tanyain apa yang bisa dibantu gitu. Jadi saya rasa justru tergantung juga sih, tergantung orangnya, tapi sebagian besar orang-orang Indonesia yang di sini tuh justru kayak pengen dengar gitu dan pengen apa nih yang bisa gue bantu gitu, apa yang bisa saya bantu gitu yang bisa dibantu untuk Indonesia gitu ya. Ya. Wah, mantap nih, semangat patriotismenya ini harus ditiru nih ya teman-teman yang mengikuti acara ini. Nanti kalau misalkan melalang buana ke US, ke China, ke India atau ke Singapura kemanapun gitu, jangan lupa untuk tetap semangat nasionalismenya dijaga gitu ya. Kemudian ini menarik juga nih Pak Dimas. Balik lagi sekarang ke rekrutmen lagi. Untuk bisa masuk ke Google itu harus bisa bahasa Inggrisnya level berapa gitu. Kemudian apakah memiliki sertifikasi dari Google, misalkan Google Cloud Certified, itu akan mempengaruhi kemungkinan diterimanya, Pak Dimas? Ya, bagus banget itu pertanyaannya. Jadi yang pertama dulu, bahasa Inggris itu nomor kesekian gitu ya, itu nggak perlu sama sekali untuk bahasa Inggrisnya bagus. Tim saya di Google bahasa Inggrisnya mungkin nggak bisa banget dibilang bagus gitu. Tapi yang penting adalah gimana cara komunikasi menyampaikan ide teknikal gitu ya. Kalau terutama kayak sistem desain, itu sebenarnya bahasa Inggrisnya aksen dan kualitas grammarnya gitu nggak perlu bagus, tapi kalau menjelaskannya jelas gitu dan misalkan bisa dibantu pakai alat bantu visual, misalkan cara gambarnya atau cara menjelaskannya bagus, itu biasanya kita nggak perlu harus bahasa Inggrisnya bagus banget kan untuk mengerti gitu. Jadi yang paling penting tuh kualitas komunikasi sih, terutama menjelaskan konsep teknik gitu. Dan kayak misalkan algorithm questions tadi itu sebelum mulai, nanti kalau teman-teman udah mulai mendalami dari buku-buku yang tadi dikasih ya, itu disaranin kalau sebelum mulai itu bisa menjelaskan dulu idenya apa, terus trade off-nya kenapa nggak pakai data structure yang lain itu kenapa gitu, biasanya harus dijelaskan dulu baru mulai coding gitu kan. Nah, cara menjelaskannya itu biasanya teman-teman juga ada yang engineer macam-macam gitu kan, ada yang nggak bisa, yang baru banget belajar bahasa Inggris gitu, tapi
kalau runutan logikanya gitu bagus gitu ya, itu biasanya cara menjelaskannya juga mudah dimengerti. Selama itu terjaga sih nggak perlu bahasa Inggris gitu ya. Ya harus pakai bahasa Inggris, tapi maksudnya nggak perlu bahasa Inggris yang bagus gitu. Yang penting logiknya dan strukturnya gitu ya, Pak Dimas ya. Struktur penyampaian ide gitu mungkin ya. Nah, jadi nih teman-teman kalau yang lagi ngerjain skripsi, nah pengerjaan skripsi itu menjadi latihan yang bagus ya, Pak Dimas ya, untuk menyampaikan ide secara terstruktur. Jadi selain bahasanya tentunya, tapi struktur penyampaiannya itu ya, dari flow of information-nya itu harus jelas. Mungkin seperti itu, mungkin nggak Pak Dimas ya, kalau boleh menambahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dimas. Terus kalau yang tadi, kalau sertifikasi dari Google gimana Pak Dimas? Sertifikasi itu biasanya nggak, bobotnya sangat kecil atau mungkin hampir nggak ada gitu ya. Jadi dua jenis credibility yang nggak, saya rasa bobotnya nggak terlalu tinggi itu sertifikasi ya, dan online course yang tidak terakreditasi, online course yang bukan bagian dari misalkan dari kuliah gitu, atau misalkan Coursera gitu, itu biasanya bobotnya lumayan kecil. Oh, berarti tadi sertifikasi Google Cloud Certified itu juga nggak terlalu besar ya pengaruhnya ya? Nggak terlalu besar ya. Jadi tidak terlalu besar. Oh, baik Pak Dimas, menarik ya. Terus ini tambahan lagi masih tentang interview. Selain mempelajari algoritma, bagaimana dengan kepentingan pengetahuan yang lain seperti object oriented analysis dan design pattern? Ya, ini pertanyaan dari Morgan. Boleh, terima kasih pertanyaannya. Jadi design pattern in specifically gitu ya, itu biasanya kita nggak tanyakan. Jadi pertanyaan tentang design pattern itu pertanyaan termasuk yang itu bisa bergantung ke bahasanya juga, pattern gitu. Jadi dan lebih cenderung ke experience kan. Jadi kita nggak mau bias terhadap itu, benar-benar cari core problem solving skills-nya. Jadi desain pattern itu nggak terlalu ditanyakan. Tapi kalau OOP biasanya itu bagian dari sistem desain juga. Bisa kadang-kadang interviewernya setelah menanyakan secara high level gimana sistemnya, terus masuk gimana nih kamu mau ngedesainnya di dalam salah satu bagian yang digambar tadi gitu ya. Itu biasanya juga ditanyakan OOP-nya gitu. Desain OOP-nya itu gimana. Baik Pak Dimas, terima kasih Pak Dimas. Ini waktu kita sudah habis sebetulnya, namun karena antusiasmenya masih tinggi, boleh satu pertanyaan lagi nggak sebelum kita pindah ke yang materi terakhir tentang sharing kehidupan di sana? Boleh kali ya nanti sebagai penutup ya Pak Dimas? Boleh. Nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf nih, karena saya juga masih penasaran juga nih Pak Dimas. Ada satu pertanyaan, Pak Dimas itu kan berpindah-pindah pekerjaan. Nah itu mengapa dan bagaimana pengalamannya di berbagai perusahaan yang di USA itu? Oh ya, itu juga pertanyaan menarik ya. Jadi saya rasa setiap tempat, setiap negara, dan even di US juga, di East Coast dan West Coast itu lumayan beda. Jadi terutama Silicon Valley ini tempat kerjanya unik banget gitu ya, karena talent itu pada ngumpul di sana semua. Itu culture-nya bahkan kebalikan dari dulu waktu saya di Jepang. Kalau di Jepang dulu satu orang satu sekali hidup, satu company gitu ya. Kalau pindah-pindah tuh jadi dipertanyakan kenapa nih orang pindah-pindah gitu ya. Tapi kalau loyalty itu benar-benar dipertimbangkan banget ya Pak ya kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang itu di Silicon Valley lebih kayak hampir sebaliknya gitu. Kalau di tempat yang sama terus nih ya nggak cukup jarang untuk menemukan orang yang kerjanya di tempat yang sama gitu ya, karena biasanya selesai project atau begitu ada transition project itu agak melambat, misalkan lagi ganti project gitu, biasanya itu orang sangat lama sekali mencari kerja gitu ya. Jadi lebih kayak project based gitu. I see. Baik, terima kasih banyak nih Pak Dimas. Mungkin mohon maaf teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan di Slido, tidak semua pertanyaan bisa saya tanyakan ke narasumber karena terbatasnya waktu. Sebagai penutup mungkin Pak Dimas bisa sharing sedikit slide-nya lagi tentang bagaimana kerja di sana. Silakan Pak Dimas. Oh gitu. Ya,
Jadi mungkin sharingnya lebih santai ya yang kedua ya. Jadi seperti apa sih kayak like at Google, dan gimana sih proses pertama kali masuk Google, terus di dalam itu kayak gimana gitu. Agak beda di Google karena semuanya kayak lebih terstruktur dan prosesnya lebih well defined gitu ya, termasuk proses onboardingnya. Yang beda tuh onboarding di sana itu kayak hampir 1 bulan pertama itu ikutin berbagai macam training, terus apa namanya, ada seremoninya juga gitu. Jadi hampir perasaannya seperti kayak masuk ke kayak masuk kuliah gitu, masuk suatu kampus gitu. Ada berbagai macam seremoni dan berbagai macam apa namanya, berbagai macam training gitu. Itu yang agak beda sih. Terus ini sebenarnya cerita untuk menyemangati teman-teman aja, untuk karena untuk menceritakan kayak seberapa beda experience-nya di company kayak seperti Google gitu ya. Jadi kalau di Google tuh juga apa namanya, commute itu biasanya ada, kita dikasih Google Bus gitu untuk karena emang di sini apa namanya, ada apa perjalanan dari rumah ke kantor tuh biasanya hampir lebih dari 2 jam gitu, karena supaya software engineer nggak kehilangan efektivitas kerja gitu ya, biasanya mereka lebih cenderung suka untuk pergi naik bis, dan di bis itu bisa terkonek ke internet gitu. Mungkin kita jump ke ini aja kali ya, supaya nggak kelamaan. Nah, sebenarnya jadwal harian software engineer di Google itu seperti apa sih gitu ya? Tadi saya udah singgung kayak commute itu adalah hal yang pokoknya commute di sini nggak kalah sama contohnya di Jakarta gitu ya, hampir 2 jam setiap hari gitu untuk pergi ke kantor dari rumah. Karena itu naik Google Bus supaya di busnya bisa at least bisa melakukan hal kayak baca email atau code reviews gitu ya. Biasanya nyampe di kantor itu sekitar jam 9:30. Biasanya dimulai dengan ya bikin kopi, standarnya software engineer, kalau nggak ada kopi biasanya agak bermasalah. Terus dan yang paling penting itu kayaknya fokus untuk melakukan untuk coding tuh besar banget Google, itu kayak agak beda dibandingin sama 2 company sebelumnya di US gitu ya. Karena di Google tuh hampir semua software engineer tuh punya waktu untuk kasarnya menyendiri dan coding gitu, tanpa ada bukan gangguan ya, tapi apa ya, tanpa ada kayak misalkan percakapan yang apa namanya, nge-break concentration atau fokusnya software engineer gitu. Sisanya sih mungkin nggak terlalu beda ya sama schedule-nya teman-teman ya, kerjanya teman-teman di Indonesia gitu. Yang agak beda saya rasa di Google tuh juga hampir semuanya tuh Google pengen menekankan kalau semuanya bisa dilakukan di kantor gitu ya. Mungkin untuk mengencourage orang-orang lebih banyak kerja di kantor juga, jadi semua fasilitas tuh ada di kantor gitu. Jadi biasanya olahraga pun, karena kalau sampai rumah juga macet gitu, biasanya olahraga tuh sama teman-teman Indonesia lain yang di Google juga, atau yang kita juga ngundang orang-orang luar selain Google untuk datang ke Google gitu. Biasanya kita ada olahraga, main bola gitu misalkan sore, itu biasanya sebelum pulang gitu. Jadi semua aktivitasnya ada di kantor, sampai rumah biasanya udah capek, udah nggak bisa ngapain lagi gitu. Yang banyak juga berbeda itu adalah di Google banyak banget whiteboarding session ya. Jadi begitu ada ragu-ragu misalkan antar engineer itu gimana mau komunikasikan itu, biasanya selalu ada whiteboard gitu. Di mana-mana tuh selalu ada whiteboard, dan biasa banget untuk manggil orang untuk apa namanya, untuk whiteboarding session gitu. Nah, itu mungkin culture yang sebenarnya mungkin semua startup di Indonesia juga udah ada ya, tapi mungkin pengalamannya lebih menarik karena tadi Google nggak mengutamakan bahasa Inggris, jadi kita benar-benar harus butuh whiteboarding biasanya untuk bisa mengerti ide orang lain juga gitu. Itu aja sih kali ya.
Nanti mungkin slide-nya bisa di-share untuk lebih lanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas atas sharingnya, bermanfaat sekali buat kita semua. Mohon izin Pak Dimas, ini acara ini sudah kita rekam tadi dari awal dan izin nanti akan di-share secara publik karena ada beberapa mahasiswa kita juga dan orang-orang yang mendaftar juga yang bilang, yang menanyakan apakah akan ada rekamannya gitu. Mungkin beberapa mahasiswa juga ada yang nggak bisa hadir karena satu dan lain hal, mereka akan melihat mungkin rekamannya nanti. Mohon izin Pak Dimas, nanti tidak apa-apa ya rekamannya di-share ya? Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Baik, karena sudah lebih lewat 10 menit dari waktu yang sudah ditentukan, saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Dimas atas waktunya. Pak Dimas di sana sudah malam dan capek juga mungkin habis kerja, tapi beliau tetap meluangkan waktu buat kita ya, buat sharing-sharing bersama kita. Terima kasih banyak Pak Dimas Sunarso Putro. Mudah-mudahan menjadi amal baik, amal jariah untuk Pak Dimas yang pahalanya tidak terputus sampai nanti ya Pak Dimas. Kemudian ya terima kasih juga untuk teman-teman panitia penyelenggara dari IEEE IPB Student Branch yang sudah menyiapkan cukup lama untuk acara ini, terutama Mas Fahri sebagai ketuanya. Dan juga terima kasih atas dukungan dari Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB yang tadi Prof. Agus Bono juga sudah berkenan membuka acara ini. Kemudian tentunya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman semua pada acara ini. Semoga acara ini membawa banyak manfaat dan bisa membuka wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup acara ini dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lain waktu. Jangan lupa untuk ikuti juga webinar seri yang kedua nanti yang dengan Microsoft. Sekali lagi terima kasih Pak Dimas. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bu Karla. Terima kasih Pak, terima kasih atas partisipasinya. Terutama Pak Dimas nih yang sudah malam-malam. Juga teman-teman panitia, Mas Fahri dan teman-teman, terima kasih ya. Masih online Pak Dimas. Oh nanti materi PPT-nya boleh di-share kah? Iya boleh, nanti dikirim ya. Nanti dikirim PDF-nya aja mungkin ya, bentuk PDF gitu kali ya? Iya, boleh. Wah, terima kasih banyak. Tadi kan ada banyak foto-foto yang nggak di-share juga tuh, yang apa sih? Ya, foto yang tentang Google itu kayaknya menarik juga deh. Working space-nya yang kayak gitu-gitu kan, kayaknya bagus banget tuh. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya ya, Pak Dimas. Terima kasih. Bermanfaat banget buat kita. Oke, saya izin live meeting ya, Pak Dimas dan teman-teman. Terima kasih banyak. Baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Najemi. Oh Mbak Najemi ini panitia kita juga Pak Dimas. Terima kasih banyak Pak Dimas.